Membuka kunci kekuatan peningkatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketika kita melihat suatu objek tertentu, sebuah lukisan misalnya, kita tidak akan dapat menghargai apa yang ada di dalamnya, apa yang dilukis dan apalagi yang menyertainya, jika lukisan itu hanya berjarak 1 inci dari wajah kita. Tetapi jika kita mencoba untuk melihatnya dari jarak sedikit lebih jauh, kita akan memiliki visi yang lebih jelas dari keseluruhan karya seni itu. Kita mencapai suatu titik dalam hidup kita ketika kita siap untuk perubahan dan sejumlah besar informasi yang akan membantu kita membuka kekuatan peningkatan diri kita. Sampai saat itu, sesuatu bisa menatap kita tepat di bawah hidung kita tetapi kita tidak melihatnya. Satu-satunya waktu kita berpikir untuk membuka kekuatan peningkatan diri kita adalah ketika semuanya menjadi lebih buruk. Ambil prinsip katak sebagai contoh. Coba letakkan katak A di dalam panci berisi air mendidih. Apa yang terjadi? Dia menggeliat. Dia melompat. Mengapa? Karena ia tidak bisa mentolerir perubahan mendadak di lingkungannya, yaitu suhu air. Kemudian cobalah katak B, letakkan dia di dalam air hangat, lalu nyalakan kompor gas. Tunggu sampai air mencapai titik didih tertentu. Katak B kemudian berpikir, oh, agak hangat di sini. Orang-orang seperti katak B pada umumnya. Hari ini, Anna berpikir Dani membencinya. Besok, Bima berjalan ke arahnya dan mengatakan bahwa dia membencinya. Anna tetap sama dan tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan teman-temannya. Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa Bobby dan Johnny juga membencinya. Anna tidak menyadari sekaligus pentingnya dan perlunya perbaikan diri sampai seluruh komunitas membencinya. Kita belajar dari pelajaran kita ketika kita mengalami rasa sakit. Kita akhirnya melihat tanda-tanda peringatan dan sinyal ketika keadaan menjadi kasar dan sulit. Kapan kita menyadari bahwa kita perlu mengubah pola makan? Ketika tidak ada celana jeans dan kemeja kita yang muat untuk kita. Kapan kita berhenti makan permen dan coklat? Ketika semua gigi kita telah tanggal. Kapan kita menyadari bahwa kita harus berhenti merokok? Ketika paru-paru kita telah memburuk. Kapan kita berdoa dan meminta pertolongan? Ketika kita menyadari bahwa kita akan mati besok. Satu-satunya waktu bagi kebanyakan dari kita yang pernah belajar tentang cara membuka kekuatan perbaikan diri kita adalah ketika seluruh dunia runtuh dan hancur berantakan. Kita berpikir dan merasa seperti ini karena tidak mudah untuk berubah. Tetapi perubahan menjadi lebih menyakitkan ketika kita mengabaikannya. Perubahan akan terjadi, suka atau tidak suka. Pada satu titik atau yang lain, kita semua akan mengalami titik balik yang berbeda dalam hidup kita, dan kita semua pada akhirnya akan membuka kekuatan peningkatan diri kita, bukan karena dunia mengatakan demikian, bukan karena teman-teman kita mengomeli kita, tetapi karena kita menyadari bahwa itu untuk kebaikan kita sendiri. Orang yang bahagia tidak hanya menerima perubahan, mereka merangkulnya. Sekarang, kawan-kawan tidak perlu merasakan panas yang luar biasa sebelum menyadari perlunya perbaikan diri. Membuka kekuatan perbaikan diri kawan-kawan berarti membuka diri kawan-kawan dalam sangkar pemikiran bahwa, begitulah saya. Ini adalah alasan yang buruk bagi orang-orang yang takut dan menolak perubahan. Sebagian besar dari kita memprogram pikiran kita seperti komputer. Dinda berulang kali mengatakan kepada semua orang bahwa dia tidak punya nyali untuk berada di sekitar sekelompok orang. Dia mendengar ibunya, ayahnya, saudara perempuannya, gurunya mengatakan hal yang sama tentang dirinya kepada orang lain. Selama bertahun-tahun, itulah yang Dinda percayai. Dia percaya itu adalah kisahnya. Dan apa yang terjadi? Setiap kali kerumunan orang banyak datang ke rumah mereka, di sekolah, dan di masyarakat, dia cenderung mundur, menghindar, dan mengunci diri di dalam kamar. Dinda tidak hanya percaya pada ceritanya, dia juga menjalaninya. Dinda harus menyadari bahwa dia tidak seperti apa yang ada dalam ceritanya. Alih-alih memasang ceritanya di sekitar wajahnya untuk diingat semua orang, dia harus memiliki semangat dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa, saya adalah orang penting dan saya harus diperlakukan dengan baik. Peningkatan diri mungkin bukan kata favorit semua orang, tetapi jika kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda,
kita mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menikmati seluruh proses daripada menghitung hari sampai kita sepenuhnya membaik. 3 sesi dalam seminggu di gym akan menghasilkan kehidupan yang lebih sehat. Membaca buku daripada melihat film porno akan membentuk pengetahuan yang lebih mendalam. Pergi keluar dengan teman dan rekan kerja akan membantu Anda mundur selangkah dari pekerjaan dan bersantai. Dan, ketika kawan-kawan menikmati seluruh proses membuka kekuatan peningkatan diri kawan-kawan, maka kawan-kawan akan menyadari bahwa kawan-kawan mulai menganggap hal itu ringan dan menjadi bahagia. Oleh karena itu kawan-kawan, bukalah kunci peningkatan diri kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.